وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Para jamaah Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini kita bahas tentang hukum nikah, akad nikah, ijab kabul melalui online atau video call. Nah, sudah ada prakteknya ya. Ada pertanyaan dari masyarakat ya. Bagaimana hukum menikah, akad nikah secara virtual atau online, semisal via video call, dikarenakan beberapa alasan seperti LDR, long distance relationship, atau hubungan jarak jauh. Hal ini terjadi karena salah satu mempelai terikat kontrak kerja yang tidak mendapatkan izin cuti. Jadi gambarannya, mungkin calon suami ini baru saja diterima di perusahaan untuk dapat kerja, sementara jadwal pernikahan sudah pasti. Kemudian calon suami ini minta izin pada bosnya, tidak boleh karena baru diterima kan, baru kerja kok minta cuti. Dalam keadaan seperti ini, bolehkah akad nikah dilangsungkan dengan jarak jauh antar Sidoarjo dengan Jakarta atau bahkan mungkin luar negeri? Nanti kita akan singgung bagaimana pendapat Tarjih Muhammadiyah, bagaimana pendapat Bahsul Masail NU, bagaimana pendapat MUI ya. Sebelum itu para jamaah, kita perlu mengingat kembali tentang hukum pernikahan. Menikah adalah salah satu sunnah yang sangat ditekankan dalam Islam bagi yang mampu. Dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 32, Allah berfirman, wa ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Nikahkanlah orang-orang yang masih bujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sayamu, baik yang laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, ini janji Allah, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas pemberiannya, lagi Maha Mengetahui. Ayat ini menegaskan tentang pentingnya menikah ya. Kemudian para jamaah, betapa pentingnya masalah nikah ini, Nabi pernah memperingatkan kepada umatnya dengan peringatan yang keras tentang pentingnya menikah ini. Dalam hadis Sahih Al-Bukhari diterangkan bahwa
Suatu saat ada seorang sahabat yang menyatakan, jadi suatu ketika ada sahabat ngomong-ngomong dengan sahabat yang lainnya, katanya, saya telah menjauhi wanita dan saya tidak akan menikah selamanya. Sahabat Nabi ini ada gini, alasannya apa? Sahabat Nabi ini ingin agar hatinya tidak terganggu oleh apapun dalam mendekatkan diri kepada Allah. Kelihatannya bagus ya. Kelihatannya bagus. Jadi dia ingin lebih fokus ya untuk mendekatkan diri kepada Allah semata. Karena itu tidak ingin diganggu oleh siapapun, termasuk diganggu oleh wanita. Nah, untuk meyakinkan ini di hadapan teman-temannya, para sahabat lain mengatakan, aku tidak akan menikah selamanya. Akhirnya berita ini viral. Karena viralnya berita ini sampai kepada Nabi ceritanya. Begitu sampai kepada Nabi, Nabi marah. Ketika Nabi marah ini, maka Nabi mengungkapkan kalimat seperti orang sombong. Seperti orang sombong. Apa katanya? Wallahi demi Allah, ini sunya aku ini lahsyakum lillah, orang yang paling takut kepada Allah. Kan sombong. Sombong itu apa artinya? Merasa lebih besar dari yang lain. Nabi merasa itu. Aku ini orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Nabi ngomong begitu. Wattaqakum lahu, dan yang paling takwa kepada Allah. Coba. Ini betapa pentingnya yang mau disampaikan itu. Saya Nabi mengatakan ini. Lagini, walaupun aku ini orang yang paling takut, orang yang paling takwa, tetapi aku asumu puasa, wafturu yang enggak puasa. Untuk puasa sunnah itu, suatu ketika aku puasa, suatu ketika tidak. Senin Kemis puasa, suatu ketika ya tidak puasa. Wa usolli, aku ya sholat tahajud. Warkutu, aku juga tidur. Jadi semalam suntuk itu tidak hanya untuk sholat, ada sebagian untuk sholat, ada sebagian untuk tidur. Ini gara-gara ada sahabat seperti dia tadi ngomong juga, aku ingin malam-malam hanya untuk tahajud, siang-siang hanya untuk puasa. Bayangkan, emoh dengan wanita kan gitu tadi itu, dan berjanji tidak akan menikah selamanya. Ini berkata, aku ini orang paling takut, paling takwa di antara kalian, tapi aku ini ya puasa ya enggak puasa. Di malam hari ya ada tahajudnya, ada tidurnya. Wa atazawwaju nisa, ini garis besarnya. Dan aku juga menikah. Lah bosan kok ngomong-ngomong itu kira-kira begitu ya. Nah, paling bawah ini pernyataan Nabi yang sangat keras itu. Faman raghiba an sunnati, barang siapa tidak suka dengan cara saya ini, dalam bahasa lebih kerennya itu dengan sunnah saya ini, barang siapa tidak suka dengan sunnah ini, falaysa minni, maka orang itu tidak termasuk umatku. Nah, bagaimana kalau tidak diaku sebagai umat Nabi? Nah, di sini yang kita garis bawahi adalah wa tazawwaju nisa, aku yo nikah. Jadi kalau ada orang dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah, kemudian dia harus menjauhi wanita, bahkan tidak akan menikah, itu keliru, menurut Nabi keliru. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, hadis yang sangat sahih. Nah, para jamaah, tentang hukum pernikahan ini, kalau secara umum ya sangat ditekankan ya sunnah muakkadah ya. Nah, mengenai pernikahan ini, para ahli fikih umumnya menyepakati bahwa suatu pernikahan dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukun. Ya. Rukun-rukun dalam pernikahan menurut jumhur ulama
ada 5. Jadi setiap pernikahan itu harus ada 5 ini. Yang pertama ada mempelai pria, yang kedua ada mempelai wanita, yang ketiga ada wali nikah, yang keempat ada saksi-saksi, 2 orang saksi, dan kelima terjadi ijab kabul. Ijab kabul itu adalah ungkapan wali kepada calon suami putrinya. Misalnya wali mengatakan, "Wahai fulan, aku nikahkan engkau dengan putri saya bernama ini dengan mahar sekian kunta." Itu ijab dari siapa? Wali. Nah, kemudian calon suami putrinya mengatakan, "Aku terima nikahnya putri dengan bernama ini dengan mahar tersebut kunta." Itu namanya ijab kabul. Sebenarnya yang pokok itu adalah pernyataan wali. Kalau dalam bahasa yang yang lebih mudah dipahami, mau nggak sampai tak nikahkan dengan putri saya dengan mahar ini. Oh ya, mau. Itu sudah selesai ijab kabul. Hanya kemudian diformalisasikan kayak gitu ya. Ada yang mengharuskan bahasa Arab, tapi di negeri kita sudah berani pakai bahasa setempat. Jadi kadang-kadang pakai bahasa Indonesia dan bahkan bahasa Jawa. Ya. Tapi saya nggak tahu, mungkin di Madura berani nggak ya pakai bahasa Madura gitu. Ada ya. Kalau ada bagus juga itu. Jadi bahasa setempat itu, bahasa apapun yang nyambung. Yang pokoknya kan sebenarnya ijab antara wali dengan calon suami itu. Mau nggak kamu nikahkan dengan putri saya dengan gini? Ya, siap. Ini pernah kejadian di Sidoarjo ini, di perumahan saya, Taman Cenggalai. Jadi ini sangat-sangat unik, aneh ya. Banyak kecewa, tapi kecewanya disertai ketawa-ketawa gitu ya. Begini ceritanya. Suatu saat tiba-tiba kita dapat undangan biasa saja lah, nggak pakai resmi gitu, kertas biasa atau zaman sekarang kira-kira WA gitu aja. Kami mengundang bapak-bapak, ibu-ibu untuk hadir di tempat pemancingan. Mana itu Buduran itu? Delta ya. Tempat pemancingan. Coba bayangkan, undangan untuk mancing bersama. Akhirnya apa terjadi? Ada temanku yang pakai celana pendek itu. Bawa pancing. Oh, memang undangan mancing. Jadi ada yang pakai gitu, ada yang pakai kaos. Saya ada infamous dikit gitu. Saya berangkat tapi tetap pakai topi haji itu ya. Tapi tak masukkan ke saku. Mungkin apa-apa gitu. Paling tak mungkin aku diminta baca doa untuk acara syukuran apa gitu kan gitu ya. Intinya undangan syukuran. Nah, modelnya untuk mancing itu. Bener sampai di tempat Delta tadi itu, karena ada tempat yang indah itu ya. Tempat acara kumpul-kumpul itu, betul ternyata akad nikah putrinya. Wah, orang kaget gimana nih, malu kan pakai baju sih nggak karu-karuan nih, baju santai, baju mancing. Kemudian orang ini, bapaknya ini akhirnya melangsungkan akad nikah. Mungkin sudah disetel sebelumnya itu ya. Dan teman saya ini dosen IAIN, dosen fakultas dakwah. Bayangkan, wah, dalam proses pernikahan itu mungkin nggak pernah terjadi di dunia lain ya. Dia mengatakan, "Wahai fulan, aku nikahkan kamu dengan anakku bernama ini." Oke, saya terima.
Jawabnya gitu. Oke, saya terima. Sudah. Luar biasa. Ya secara umum ya memang jadi. Itulah ijab kabul itu. Nah, jadi dia ngambil yang jadi naib kawah itu kebetulan keluarganya sendiri sehingga disetel kabeh gitu. Tapi yang bikin teman-teman agak kaget itu ya itu tadi undangan semulia itu tapi dikemas dengan mancing tadi itu. Wah, luar biasa. Nah, secara umum, secara fikih nggak apa-apa. Karena apa? Sementing ijab kabul itu ada calon suami, ada calon istri, ada wali, ya. Kemudian apa? Ada saksi-saksi, ya. Kemudian terjadi ijab kabul. Hanya bahasanya tadi yang bahasa nyeleneh tadi itu. Tapi dipahami. Dan sekarang bahagia anaknya, udah punya cucu, ya. Ya itu. Nah, dari 5 hal tadi itu ada khusus tentang ijab dan kabul. Dari rukun yang 5 tadi kan ada ijab kabul. Maka untuk ijab kabul ini ada 5 syaratnya. Jadi ada 5 lagi syaratnya. Apa itu? Pertama, ijab dan kabul harus dilakukan dengan menggunakan kalimat yang jelas. Jadi kalimat yang jelas, yakni ucapan dari wali yang akan menikahkan atau ijab, dan kalimat ucapan dari calon suami yang akan menerima pernikahan itu. Makanya tadi teman saya itu, aku nikahkan engkau dengan putri saya dengan hari ini, mau? Oke, siap. Begitu. Tapi sayangnya waktu itu tidak ada yang apa? Ya mungkin ada tapi nggak ada yang memviralkan. Sekarang kan zaman viral gitu ya. Wah ini tahun berapa itu lupa. Sekarang anaknya sudah mungkin SD kok. Udah SD sekarang anaknya. Kelas berapa lupa deh. Jadi yang pertama kalimat harus jelas. Yang kedua, ijab dan kabul harus dilakukan dalam satu majelis. Nah, syarat yang kedua ini nanti jadi perdebatan ulama. Ya, kalau pertama nggak ada masalah. Yang kedua ini, jadi ketika terjadi ijab kabul, wali mengatakan aku nikahkan engkau ya, oke aku terima. Itu harus dalam satu majelis. Yang ketiga, adanya kesesuaian antara ijab dan kabul. Jadi kalau misalnya wali mengatakan aku nikahkan engkau dengan putri saya bernama Aisyah, maka jawabannya dari calon suami harus begitu. Aku terima nikahnya putri jenengan bernama Aisyah dengan mahar sekian kontan. Harus sama-sama Aisyah. Jangan sampai wali mengatakan Aisyah, kemudian calon suami Zainab. Ngertiin Zainab lebih cantik dari Mbak Yunya gitu. Tidak boleh. Kan bisa jadi ya, seperti saya ini kan punya 3 anak perempuan semua. Kalau saya katakan anak yang pertama, terus dia minta yang kedua saja gitu, nggak bisa. Ini maksudnya ada kesesuaian antara yang diucapkan wali dengan calon suami. Yang keempat, kalimat ijab dan kabul ya harus terdengar jelas oleh semua pihak. Jadi ketika ngomong tadi itu, wali ngomong apa, harus jelas terdengar oleh calon suami dan terdengar jelas oleh para saksi. Tapi repotnya kalau calon suaminya gak bisa ngomong ya. Nah, akhirnya istilah ini harus diubah. Jadi tidak harus terdengar jelas tapi terlihat jelas bahasa-bahasa isyaratnya. Ya kan ada itu viral juga kapan itu? Ada mungkin 2-3 hari terakhir ini saya lihat ada pernikahan gremeng toh. Nggak bisa ngomong. Tapi orang paham maksudnya apa gitu.
Nah, kalau sudah nggak bisa bunjam sekali, apa dengan isyarat, ya siap gitu. Kalau orang Indonesia kan gini, kalau India kan gini. Baik. Ya. Yang penting ada apa namanya, ya ketika ada tawaran dia mengatakan iya. Nah, di sini kata-kata terdengar jelas, mungkin bahasa lainnya adalah ya apa ya, ada kode yang bisa difahami bahwa memang itu telah menerima misalnya. Kalau tentang wali itu masih mungkin diwakilkan ya wali itu. Tapi kalau calon suami ini agak repot mewakilkan ini. Walaupun itu dulu ada mengatakan boleh ya. Tapi lebih mantap kalau langsung gitu ya. Kemudian yang kelima adalah berlaku seketika. Jadi ketika ijab kabul itu harus langsung. Ketika wali mengatakan, "Wahai fulan, aku nikahkan engkau dengan putri saya bernama ini dengan mahar sekian kontan." Itu tidak boleh lama menjawabnya, harus langsung. Nah, apalagi kalau misalnya walinya mengatakan, "Aku nikahkan engkau dengan putri saya bernama ini dengan mahar sekian minggu depan saja." Tidak boleh, harus seketika. Jadi, apakah antara wali dengan ini berjarak atau langsung diprogram untuk pekan depan atau bulan depan? Tidak bisa. Jadi harus seketika itu. Aku nikahkan engkau dengan putri saya yang hari ini kontan. Baik, saya terima. Itu tidak bisa. Nah, dalam bahasa Arab kan apa? Qabiltu nikahaha wa tazwija bil mahril mazkur, kan gitu, langsung lebih singkat itu. Nah, ada yang mengikuti dengan lengkap tuh. Saya terima nikahnya dengan putri jenengan bernama siapa disebutkan, dengan mahar disebutkan lagi kontan gitu. Nah, nggak apa-apa, mungkin lebih jelas ya. Tapi lebih singkat tadi itu. Aku terima nikahnya dengan mahar tersebut kontan. Jadi qabiltu nikahaha wa tazwija bil mahril mazkur, pakai bahasa itu. Kalau teman saya tadi kan oke, ya gitu sudah beres semua. Ya kan? Oke itu artinya yus pokoknya kabeh cocok gitu loh. Langsung kau terima. Tapi nggak ada yang berani meniru itu. Nggak ada yang berani meniru. Hanya satu ini, memang orangnya antik ya. Nah, para jamaah, setelah kita mengetahui 5 rukun, kemudian 5 syarat untuk ijab kabul ini, nah, ada penjelasan bahwa untuk syarat kedua ijab kabul, yaitu harus dilakukan dalam satu majelis. Ini diperdebatkan ulama. Apa maksudnya dalam satu majelis? Nah, ini nanti. Nah, ternyata sebagian ulama berpendapat bahwa pengertian harus dalam satu majelis adalah satu tempat yang sama. Jadi kalau nikahnya di Masjid Al-Ihsan ini, wali harus di sini, calon suami di sini, calon istri di sini, saksi di sini, semuanya ada di sini. Itu maksudnya satu majelis. Nah, ulama yang berpendapat begini ini ya berpendapat bahwa nikah secara virtual atau online itu hukumnya tidak sah. Jadi ketika ulama berpendapat, ulama tertentu ya, bahwa yang dimaksud dalam satu majelis adalah satu tempat, jadi nggak boleh terpisah, maka otomatis hukum nikah secara virtual tidak sah. Nah, ini kebetulan dipelopori oleh ulama NU Jawa Timur. Jadi Bahsul Masail dari ulama Jawa Timur itu menyatakan tidak sah nikah secara virtual. Nah, walaupun demikian ada jalan keluar. Nah, pendapat ini ya dulu sudah berabad-abad juga ada pendapat seperti ini. Jadi nikah harus satu tempat,
Jika terpaksa tidak bisa dikumpulkan di situ, nah ini boleh dengan jalan perwakilan. Jadi misalnya pamannya disuruh mewakili, misalnya si fulan ini sedang ada tugas belajar di Timur Tengah, ya. Sementara pernikahan harus sudah dilakukan, maka boleh diwakili oleh pamannya, sehingga nanti dalam proses akad nikahnya, ijab kabulnya kira-kira begini, kata wali, bapaknya sendiri ya, bapaknya sendiri, aku nikahkan engkau yang bernama fulan yang diwakili oleh siapa disebutkan lengkap itu. Dan sebaliknya nanti dia juga akan mengatakan, baik, saya bernama ini mewakili si fulan menerima pernikahan, misalnya kayak gitu. Jadi tetap jelas, hanya karena tidak langsung ya gitu perwakilan. Nah itu. Nah kembali bahwa pendapat yang menyatakan bahwa kata-kata satu majelis itu harus satu tempat, maka ini mengakibatkan hukum ya bagi yang berpendapat ini, nikah secara virtual itu tidak sah. Padahal pada tahun 80-an, tahun 80-an sudah ada nikah online, tapi pakai telepon. Waktu itu belum ada video call mungkin ya. Jadi nikah pakai telepon antara Jakarta dengan Amerika. Waktu itu ulama MUI, bukan lembaganya tapi perorangan, Profesor Dr. Ibrahim Husin, guru saya, menyatakan sah saja pada tahun itu 80-an. Tapi ya geger, masyarakat geger, kebanyakan nggak mau terima itu. Nah, para jamaah ternyata ada ulama lain, sebagian ulama yang mengatakan bahwa pengertian ijab kabul dalam satu majelis itu tidak harus satu tempat, tapi yang penting terkoneksi. Jadi misalnya yang satu di Sidoarjo, yang satu di Jakarta, tapi tampak di layar dulu yang di Jakarta, wajahnya jelas, suaranya jelas, sehingga tampak semuanya. Mungkin kalau bisa mengatur teknologinya, walaupun Jakarta di Sidoarjo, tapi kan satu layar bisa kan? Diparuh gitu ya, ya satu dari sudut Jakarta satu, sehingga satu majelis gitu. Nah ini yang penting dalam hal ini adalah antara ijab dan kabul tidak boleh ada jeda waktu yang lama. Jadi ketika wali mengijab tadi itu, aku nikahkan kok, disorot kan tampak dalam gambar itu, para saksi mau melihat itu, aku nikahkan engkau dengan putri saya bernama ini dengan marah ini, langsung kontan, langsung tampak di gambar itu. Kalau saya mengatakan aku terima nikahnya, jelas sekali persis seperti di satu tempat. Itu bagi kelompok ulama yang kedua ini, hukum menikah secara online sah. Nah, hanya saja tidak boleh ada jeda lama. Nah, pengertian jeda lama ini ya antara ungkapan wali kepada calon suami ini lama nggak menjawab sehingga ada kesan ragu-ragu atau bahkan mungkin kepeksa atau bagaimana. Jika itu terjadi tidak sah. Jadi wali sudah mengatakan, fulan, aku nikahkan engkau dengan putri saya bernama ini dengan mahar sekian. Kota, saya mikir deh. Jawab aku jawab lagi. Ada jeda waktu yang lama, bahkan kemudian tidak terdengar jawabannya, maka tidak sah. Semua ulama sepakat, ya, karena tidak ada respon, tidak ada kabul. Nah ini kalau seperti itu, baik itu jarak dekat, jarak jauh sama saja tidak sah. Kenapa? Tidak langsung dijawab atau tidak ada kabul.
Nah, berdasarkan pemahaman yang kedua ini, maka ijab dan qabul dalam satu majelis tidak harus dilakukan antar dua pihak dalam satu tempat yang sama. Para ulama mazhab sepakat tentang sahnya akad ijab dan qabul yang dilakukan oleh dua pihak yang berjauhan melalui sarana surat atau utusan. Zaman dulu di beberapa pendapat ini. Bisa pakai perwakilan tadi itu atau pakai surat. Jadi jawabannya pakai surat. Tapi itu dianggap satu majelis kalau misalnya begini, misalnya yang suami lah yang bikin surat itu misalnya. Suami masih di Mekah sana, ijab qabulnya di masjid ini. Nah, suami sudah siap menulis surat. Isinya itu tadi, aku terima nikahkan. Jadi ketika sang wali menyatakan, aku nikahkan engkau fulan yang bernama ini dengan putri saya bernama ini dengan mas sekian kontan. Kemudian dibacakan di situ, saya atas nama ini membacakan ya pernyataan dari calon suami, aku terima nikahnya dan sebagainya. Nah, pembacaan itu di situ itu tadi walaupun secara fisik orangnya tidak ada, itu dianggap satu majelis juga. Nah, jika akad ijab dan qabul melalui utusan, maka dimaksud dengan majelis akad yaitu tempat utusan menyampaikan ijab dari wali pada calon suami di hadapan para saksi. Dan jika setelah utusan menyampaikan ijab dari wali, calon suami segera mengucapkan qabul, maka akad yang demikian itu dipandang dalam satu majelis. Oh, berarti pengertian satu majelis itu tidak harus benar-benar suami istri dalam satu tempat. Nah, di sini maksudnya. Nah, pada zaman dulu akad antara dua pihak yang berjauhan hanya terbatas melalui alat komunikasi surat atau utusan zaman dulu. Ini berapa tabat? Para fuqaha begitu menyatakan bisa. Nah, sekarang ini sudah ada alat yang canggih yang namanya HP, yang namanya laptop, video call, telekonferensi, macam-macam istilahnya itu. Nah, kita tahu bahwa kalau sudah pakai HP ini tidak hanya bisa bicara, telepon, tapi juga bisa menulis, bahkan bisa menampilkan gambar, dan yang paling canggih adalah bisa langsung video, ya, video call bisa, luar biasa, terutama yang 4G itu ya. Nah, dengan fasilitas 4G ini, seorang dapat berkomunikasi langsung lewat suara dan melihat gambar lawan bicara. Ya. Jadi kalau kita menggambarkan proses pernikahan lewat online, tadi telah digambarkan bahwa misalnya disiapkan layar lebar kayak gini ini, atau mungkin lebih lebar lagi ya, kalau zamannya banyak gitu ya. Nah, lalu dibikin di style pihak misalnya kiri itu adalah yang walinya dan saksinya, pihak kanan kemudian calon suami, dan sehingga satu majelis, satu tempat, satu objek ya. Nah, ketika sang wali menyatakan aku nikahkan engkau dan seterusnya, aku terima, langsung kelihatan, dan satu proses terkoneksi dan jelas, tidak meragukan sama sekali. Itu memang benar calon suaminya, ini benar memang walinya. Nah, yang demikian ini masih dianggap satu majelis. Nah, sekarang bagaimana pendapat ulama mengenai ini? Ulama modern bernama Syekh Abdullah Jibril, ulama Saudi. Dia mengatakan, ini menarik, ulama Saudi ini berani, boleh saja melakukan akad nikah sekalipun posisinya berjauhan, ya, yang melibatkan pengantin pria, wali, dan saksi. Hal ini bisa dilakukan melalui internet, sehingga memungkinkan untuk dilakukan akad
dan persaksian dalam waktu bersamaan. Nah, yang demikian ini dihukumi sama dengan satu majelis. Meskipun hakikatnya jauh ya, tapi mereka bisa saling mendengar percakapan, bahkan melihat dengan jelas langsung. Ini apik videonya ya. Repot ini tiba-tiba plek mati listrik, ya nggak sih, tadi itu udah diisi. Iya kan, nggak bisa. Sekedar perbandingan ya para jamaah, semenjak pandemi kemarin itu ya, mulai tahun 2000 itu luar biasa teknologi ini. Jadi hampir semua aspek kehidupan memerlukan ini. Nah, dalam dunia pendidikan itu yang lebih heboh lagi. Jadi kalau dulu orang kuliah itu harus datang ke kelas gitu ya. Zaman pandemi enggak. Orang kuliah dari rumah masing-masing dengan pakai HP-nya, pakai laptopnya. Bukan hanya kuliah, ujian skripsi, ujian tesis, ujian disertasi sampai dokter itu jarak jauh. Jadi suatu saat ada ujian, bimbingan saya itu di NTB, calon dokter. Jadi mahasiswa berada di NTB, saya di Surabaya. Pengujinya dari Jakarta dan Sumatera Barat. Dalam satu majelis. Ya kelihatan semua di laptop itu bisa kelihatan. Ini mahasiswanya namanya Fulan. Ini pengujinya yang di Jakarta, dari Sumatera Barat dan di Surabaya. Dan itu dinyatakan sah, legal. Dan dia di wisuda. Nah, karena masih masa pandemi, wisudanya juga jarak jauh. Kan begitu kemarin tuh ya. Ini ya dokter ini. Bukan hanya S1. Nah, kalau S1 teman saya itu di rumah disuruh pakai toga dewe. Jadi ketika ini disorot dan sebagainya. Jadi luar biasa. Nah, zaman kayak gini nih, ketika mengaitkan dengan masa pernikahan, maka kelompok ulama yang kedua ini mengatakan sah saja. Kata beliau begini, pada saat proses pernikahan video call ini, pertama dilakukan ijab. Ijab itu maksudnya wali mengatakan, wahai fulan, aku nikahkan engkau dengan putri saya bernama ini dengan mahar ini. Bagaimana? Itu namanya ijab. Nah, kemudian pernyataan calon suami, aku terima nikahnya, itu namanya qabul. Sementara para saksi bisa melihat wali, oh ini walinya, juga melihat calon suami, oh ini calon suaminya. Saksi itu melihat semuanya. Mereka bisa menyaksikan ucapan juga dengan jelas, ya, dan langsung gayung bersambut. Maka yang demikian ini sah. Lebih lanjut dikatakan begini oleh Syekh Jibril. Ini. Fahadal akdu sahihun. Akad nikah ijab kabul semacam ini hukumnya sah, kata Syekh Jibril. Li adami imkan tazwir, karena proses ini tidak mungkin terjadi tipu-tipuan, tidak mungkin. Udah jelas waktu itu calon suami kenal kok, ya toh? Ini calon istrinya, ini walinya. Biasanya calon istri tidak ditampilkan karena calon istri sudah diwakili oleh wali kan. Yang penting ada wali, ada calon suami ini, kemudian saksi, oh iya ya ini walinya, ini calon suaminya, dan seterusnya, jelas. Jadi proses yang jelas tadi itu tidak memungkinkan terjadi tipu-tipu atau taqlidil aswat atau tiru-tiru suara. Kalau sudah pakai video yang bagus, maka tidak bisa niru-niru suara ini ya, karena sudah kenal betul siapa fulannya selama ini sudah dikenal, sehingga di sini dikatakan tidak mungkin terjadi tipu-tipu dan tidak mungkin terjadi tiru-tiru, karena bukan hanya suara yang tampak saja, tapi juga gambarnya langsung. Nah, maka dikatakan bahwa akdu sahih, akad nikah semacam ini sah. Ini kata Syekh Jibril.
Pandangan Syekh Jibrin ini ternyata sama dengan pendapat Majelis Tarjih. Jadi Majelis Tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah mengatakan jika akad ijab dan kabul melalui surat atau utusan disepakati bolehnya oleh ulama mazhab, maka akad ijab dan kabul dengan menggunakan jaringan 4G yakni video call lebih layak untuk dibolehkan, lebih masuk akal dan lebih dapat dipercaya. Orang nggak ragu lagi, oh iya itu calon suaminya, oh iya itu walinya. Dibanding dengan perwakilan, aku mewakili koncoku, aku mewakili ponakanku, lo seci angel itu. Untuk yakin tuh angel itu. Tapi kalau tadi tampil tuh gak ragu lagi kan? Nah ini makanya Majelis Tarjih menyatakan boleh dan sah. Dengan surat atau tulisan sebenarnya ada jarak waktu antara ijab dari wali dengan kabul dari suami. Sungguh pun demikian akad melalui surat dan utusan masih dianggap satu majelis. Sedangkan melalui video call akad ijab dan kabul benar-benar dilakukan dalam satu waktu in real time kan gitu ya, lebih meyakinkan. Dalam akad ijab kabul melalui surat, pihak pertama yakni wali tidak mengetahui langsung terhadap pernyataan kabul dari pihak calon suami, sedangkan melalui video call lebih baik dari itu, yakni pihak wali dapat mengetahui secara langsung baik mendengar suara maupun melihat gambar pernyataan kabul dari pihak calon suami. Demikian pula sebaliknya. Nah, kelebihan video call lain adalah para pihak yakni wali, calon suami, termasuk para saksi semua terkait bisa menyaksikan langsung dengan jelas melalui tampilan layar itu. Sedangkan melalui surat atau tulisan, itu bisa memungkinkan dibantu memungkinkan terjadi. Itu aja dikatakan sah, apalagi yang ini yang nyaris tidak memungkinkan terjadi pemalsuan. Dengan demikian menikah via online yakni akad ijab dan kabul melalui video call dapat dipandang sah secara syar'i. Ini tarjih Muhammadiyah. Dan yang menarik itu, saya kaget juga ya, tarjih ini sudah membahas kira-kira 15 tahun lalu sebelum ada pandemi itu udah dibahas oleh tarjih Muhammadiyah. Nah, Indonesia rame-rame bahas ini gara-gara pandemi itu. Akhirnya MUI juga diminta pendapatnya. NU sudah tadi diwakil Jawa Timur tidak sah. Apa kata MUI? Tidak sah. Tapi kemudian ada kalian begini, kecuali benar-benar tidak mungkin dilakukan dalam satu tempat dan juga tidak mau dengan perwakilan atau utusan atau surat tadi itu, maka boleh dilakukan dengan online, tapi harus benar-benar meyakinkan. Oh gitu. Sebenarnya bahasanya mirip dengan yang membolehkan tadi, tapi karena dimu itu kan campuran macam-macam ulamanya ya, sehingga intinya dibolehkan tapi dengan peringatan yang sangat keras, hati-hati, harus benar-benar real gitu, sehingga tadi dikatakan in real time itu harus jelas-jelas terjadi, gambar juga harus jelas, jangan sampai ada yang meragukan. Akhirnya apa? MUI membolehkan juga, MUI membolehkan, tarjih membolehkan, tadi Syekh Jibrin juga membolehkan ya. Ya, tentu saja fikih ya kayak begini ini ya. Biasanya ada ulama yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan sesuai dengan alasan masing-masing. Nah, tentang mana yang benar tentu hanya Allah yang Maha tahu. Nah, para jamaah, ini bisa kita lihat di Suara Muhammadiyah pada tahun 2008. Bayangkan itu, 2008 berapa tahun? Ya kan? Sekarang 24 ya. Ya sekitar 16 ya. Sekitar 16 tahun yang lalu Muhammadiyah dengan tasnya sudah menyatakan ini. Ya, ini karena apa? Ini diperlukan. Saat itu sudah
Ada kan video call kan tahun itu sudah ada. Bahkan Muhammadiyah pada saat muktamar di Jogja pada tahun 2010 ya, 2010 itu SBY, ya betul, SBY itu nyambut pembukaan itu dari Madinah. Karena itu kan ada sedikit hubungan yang kurang manis antara Pak Din Samsudin sebagai Ketua Muhammadiyah dengan Pak SBY sebagai Presiden. Nah, kita tidak tahu kemudian Pak SBY umroh begitu kira-kira ya, dari Madinah, tapi bagusnya Pak SBY itu saat itu bersedia nyambut tapi dengan jarak jauh dari Madinah. Telekonferensi luar biasa, itu baru pertama itu dipraktekkan oleh Muhammadiyah. Presiden nyambut dari luar negeri, dari Madinah lagi, wah luar biasa. Nah, sebelum itu 2 tahun sebelumnya Muhammadiyah membuat keputusan tentang bagaimana hukum nikah secara online, dan Muhammadiyah dengan tarjinya mengatakan sah. Karena apa? Itu jauh lebih meyakinkan ketimbang cara-cara selain itu. Nah, demikian para jamaah yang dapat disajikan pada kesempatan pagi ini. Ya, ini kita sampaikan paling tidak untuk memberikan wacana bagi kita bahwa memang ini dibutuhkan, hukum ini dibutuhkan. Kemudian kita tetap harus menghormati pihak-pihak baik kepada yang mengatakan sah maupun yang mengatakan tidak sah. Dalam hal ini dalam fikih tidak ada yang salah, ya, karena masing-masing ulama mendapatkan peluang untuk berpendapat sesuai dengan ilmunya, dan Nabi sudah menjanjikan kalau umatku, ulamaku misalnya gitu, berpendapat kok salah masih dapat 1 pahala, kalau benar dapat 2 pahala. Jadi wallahu alam bisawab. Tetap saja kita kembali hanya Allah yang tahu persis mana yang benar. Demikian para jamaah, waktu sudah cukup menuju ke waktu isyraq ya. Kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman yang baik kepada kita. Kemudian setelah kita paham yang benar itu, semoga Allah memberikan kemudahan untuk dapat mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Khusus untuk pendapat tarjih tadi itu ada peringatan terakhir. Sungguh pun itu boleh, tetapi tetap hendaknya diusahakan kalau menikah itu di tempat yang sama. Masih ada catatan, itu berlaku ketika darurat tadi itu ya. Baik, terima kasih. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.